Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bapak Syarif Pasha, Wali Kota Jambi, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, para narasumber, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Sarasehan Nasional Forum Istri Wali Kota APEKSI tahun 2022. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada jajaran APEKSI sebagai perwakilan asosiasi yang secara konsisten memberikan upaya dan sumbangsihnya untuk mendukung pencapaian kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi perempuan di Indonesia. Kegiatan ini tentunya merupakan salah satu wujud komitmen APEKSI dalam membangkitkan ekonomi nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembangunan nasional pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dalam mencapai hal ini, tidak hanya potensi sumber daya alam yang perlu negara maksimalkan, namun juga potensi sumber daya manusianya. Untuk itu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu agenda RPJMN 2020-2024. Perhatian terhadap kelompok perempuan juga terus pemerintah dorong, mengingat perempuan hingga saat ini masih dikategorikan sebagai kelompok rentan, diikuti dengan berbagai ketimpangan yang masih menjadi tantangan. Berbagai ketimpangan tersebut, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terlihat jelas dalam indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, demikian juga indeks pemberdayaan gender yang meskipun prevalensinya sudah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, namun angkanya pada kelompok perempuan masih belum mencapai target yang diharapkan. Perlu kita pahami bahwa ketimpangan ini bukan disebabkan karena perempuan lemah ataupun tidak kompeten, melainkan akibat konstruksi sosial patriarki yang telah kuat mengakar selama berabad-abad, yang membuat masyarakat memandang posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 3 tahun belakangan ini juga memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perempuan. Tidak hanya dihadapkan pada risiko memikul beban ganda dan mendapat kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam rumah tangga saja, perempuan juga rentan terdampak secara ekonomi, mengingat dampak ekonomi dari COVID-19 di Indonesia sangat terkait dengan isu gender. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengurai berbagai permasalahan tersebut, tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang konkret dan terarah. Untuk itulah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo telah mengamanatkan 5 isu prioritas terkait perempuan dan anak yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam periode waktu 2020-2024. Salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender sebagai hulu penyelesaian isu prioritas lainnya. Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak percaya bahwa pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi akan mendorong turunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, maupun pekerja anak yang kebanyakan dipicu karena masalah ekonomi. Kontribusi perempuan pada perekonomian keluarga
juga akan menjadi kekuatan perempuan pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangganya, termasuk untuk berbagai peran dalam mendidik dan mengasuh anak bersama suami secara lebih adil. Tidak hanya itu, sebagai kelompok yang mengisi hampir setengah dari total populasi penduduk Indonesia, peran perempuan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi juga sangat diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian McKinsey, tingginya angka populasi perempuan akan menambah produk domestik bruto secara signifikan dengan syarat jika ada peningkatan pada partisipasi perempuan dalam ekonomi. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, pemulihan ekonomi nasional bisa diupayakan salah satunya dengan mendorong partisipasi perempuan di sektor kewirausahaan. Kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship perempuan menjadi penting karena pembukaan usaha baru dan perluasan usaha juga akan mendorong tersedianya lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Apalagi berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari total 65,5 juta unit usaha, 99,99%-nya digerakkan oleh UMKM. Di mana kita ketahui bersama lebih dari setengah UMKM-nya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Adapun UMKM di Indonesia berkontribusi 61% dari total PDB, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% dari total investasi. Oleh karenanya, mendorong perempuan berwirausaha menjadi salah satu langkah strategis dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong perempuan berwirausaha. Salah satunya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional yang diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan turut menjadi bagian, berkontribusi, dan mengambil manfaat dari ekosistem kewirausahaan nasional. Pemerintah Indonesia juga memiliki strategi nasional keuangan inklusif perempuan sebagai dukungan agar UMKM perempuan memiliki pengetahuan, memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mengakses produk-produk keuangan inklusif serta meningkatkan kemampuan literasi digital yang mumpuni untuk berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, ibu-ibu yang saya banggakan, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus mendorong berbagai program dalam rangka menyelesaikan isu prioritas pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Dalam hal ini kami berfokus pada kelompok perempuan yang rentan mendapatkan diskriminasi ganda seperti perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyintas kekerasan. Hal ini dilakukan antara lain melalui membangun sinergi dengan berbagai kementerian atau lembaga dan lembaga masyarakat yang membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas ekonomi termasuk kewirausahaan tidak hanya berkiprah sebagai kekuatan ekonomi bangsa, namun juga sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar
untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa dan negara. Adapun untuk mendorong perempuan Indonesia agar bisa mencapai potensi optimalnya, kita semua perlu memastikan lingkungan para perempuan ini agar aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Patut kita syukuri bersama, saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai terobosan hukum yang diharapkan bisa melindungi perempuan dan anak secara lebih komprehensif. Dalam hal ini kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk turut serta mensosialisasikan dan membumikan aturan-aturannya di lingkup organisasi maupun di masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, semoga peluang dan peran serta kelompok perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk ekonomi, akan semakin terbuka dan pada akhirnya akan tercipta lebih banyak perempuan-perempuan kebanggaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kegiatan yang sangat strategis ini, saya mendorong peran serta Forum Istri Wali Kota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan. Sebagai mitra utama bagi pemimpin di tingkat kota, ibu-ibu di sini tentunya mengemban peran penting selaku penggerak perubahan, baik sebagai inspirasi maupun sebagai mitra yang menguatkan perjuangan kita bersama. Marilah kita terus saling bergandengan tangan untuk saling membantu, saling menolong, dan saling menjaga. Tentunya menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama membangun bangsa yang aman, nyaman, sejahtera, dan tentram bagi semua insan, terutama perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.